warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ainun Ariza, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi 2. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir final ini. Baik, perkenalkan, nama saya Eza Ramadhani dengan NIM 1057311111822. Saya dari kelas AK22D, jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi yang saya bawakan, yaitu kewajiban jangka panjang. Adapun pembahasan materi, yang pertama itu pengertian kewajiban jangka panjang. Yang kedua, utang wesel jangka panjang. Yang ketiga, pengertian ansuran wesel jangka panjang. Dan yang keempat, ansuran utang wesel jangka panjang. Yang kelima, besarnya nilai ansuran sama. Dan yang keenam, utang obligasi. Dan yang ketujuh, keuntungan penerbitan obligasi. Dan yang kedelapan, penerbitan dan penjualan obligasi. Yang kesembilan, obligasi terjual di bawah nilai nominal. Yang kesepuluh, penjualan obligasi di antara dua tanggal bunga. Yang kesebelas, pembayaran bunga nominal atau kupon. Dan yang terakhir, amortisasi, diskonto, dan premium utang obligasi. Saya masuk di materi pertama, yaitu pengertian kewajiban jangka panjang. Hutang atau kewajiban merupakan instrumen yang sangat sensitif terhadap nilai perusahaan. Nilai perusahaan ditentukan oleh struktur modal. Semakin tinggi proporsi hutang, maka semakin tinggi harga saham. Namun, pada titik tertentu, peningkatan hutang akan menurunkan nilai perusahaan karena manfaat yang diperoleh dari penggunaan hutang lebih dari kecil pada biaya yang ditimbulkan. Para pemilik perusahaan lebih suka menciptakan hutang pada tingkat tertentu yang menaikkan nilai perusahaan. Umumnya adalah wesel berbunga, macam perhitungan bunga flat dan anuitas. Bunga flat adalah perhitungan bunga bersifat tetap karena dihitung dari total pinjaman. Bunga anuitas adalah bunga yang diperhitungkan dari pokok pinjaman total ansuran pokok. Selanjutnya ada utang wesel jangka panjang, yang dimana terdapat pengertian, contoh, dan jurnal. Utang dengan surat berharga yang berisi mengenai perintah tanpa bersyarat dari pihak penerbit wesel dari pihak lain. Contoh, pada tanggal 31 Desember 2014, PT Karya Bina Perdana meminjam dana sebesar 300 juta rupiah kepada Bank Mandiri Persada dengan mendatangani wesel. Contoh yang kedua, tingkat bunga wesel tersebut yakni 12% dari pelunasan wesel dengan 3 kali ansuran. Berdasarkan transaksi tersebut, PT Karya Bina Perdana mencatat ke dalam jurnal. Adapun jurnalnya bisa dilihat di sebelah contoh tersebut. Adapun utang obligasi. Yang pertama itu surat pengakuan utang yang diterbitkan perusahaan yang dijual kepada masyarakat. Dan yang kedua, berbeda dengan wesel karena biasanya hanya didapat dari satu kreditur. Selanjutnya, pengertian ansuran wesel jangka panjang. Ansuran utang wesel jangka panjang adalah
Jenis utang wesel yang memiliki jatuh tempo pembayaran lebih dari 1 tahun, sesuai dengan kesepakatan yang dicapai antara pemberi dan penerima pinjaman. Ansuran utang wesel jangka panjang. Ada 4. Yang pertama itu bersifat jangka panjang, besar ansuran tidak sama periode. Yang kedua itu ada ansuran periodik ansuran pertama. 300 juta rupiah dibagi 3 sama dengan 100 juta rupiah pokok ansuran. 12% dikali 200 juta rupiah sama dengan 36 juta bunga wesel. Yang ketiga terdiri dari sebagian pokok, di mana ansuran kedua ini 300 juta rupiah dikurang 100 juta rupiah sama dengan 200 juta rupiah. 12% ini dikali dengan 200 juta rupiah sama dengan 24 juta rupiah bunga wesel. Dan yang keempat, besarnya ansuran sama tiap periode atau tidak sama tiap periode. Ini adalah ansuran yang ketiga, yang dimana 200 juta rupiah dikurang 100 juta rupiah, hasilnya itu 100 juta. 12% ini dikali 100 juta rupiah, hasilnya 12 juta rupiah bunga wesel. Selanjutnya itu besarnya nilai ansuran sama. Terdapat 4. Yang pertama besarnya ansuran yang sama. Yang kedua menggunakan rumus atau nilai waktu sekarang. Yang ketiga metode perhitungan atau didasarkan pada konsep nilai waktu uang. Yang keempat rumus atau nilai nominal utang faktor diskonto. Selanjutnya kita masuk di utang obligasi. Di sini ada pengertian obligasi dan jenis obligasi. Obligasi adalah surat pengakuan utang yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada pemegang surat dengan imbalan sejumlah bunga tertentu. Dalam praktiknya, obligasi terdiri dari beberapa jenis dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Beberapa jenis obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan akan dibahas selanjutnya. Yang pertama itu ada obligasi berdasarkan jatuh tempo. Obligasi ini adalah obligasi yang diterbitkan dan memiliki tanggal jatuh tempo yang sama. Perusahaan yang menerbitkan jenis obligasi ini disyaratkan untuk menyisihkan dana cadangan guna melunasi obligasi ketika jatuh tempo, karena pelunasan obligasi membutuhkan dana yang cukup besar. Selanjutnya obligasi berdasarkan bentuk. Dari bentuknya obligasi ini dibedakan menjadi 2, yakni obligasi atas nama dan obligasi atas unjuk. Obligasi atas nama ini adalah jenis obligasi dengan identitas dari pemilik obligasi yang tercantum dalam surat obligasi. Selanjutnya untuk obligasi atas unjuk, obligasi ini adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Dan yang ketiga, obligasi berdasarkan jaminan. Dan yang keempat, obligasi berdasarkan sifatnya yang dapat ditukar dengan saham. Adapun karakteristik obligasi, yang pertama obligasi seri adalah obligasi yang diterbitkan atas beberapa seri dengan tanggal jatuh tempo yang berbeda-beda. Sinking fund adalah obligasi di mana penerbit harus menyisihkan sejumlah kekayaan perusahaan
atau SF, sehingga pada saat jatuh tempo perusahaan sudah mempunyai aset yang cukup untuk melunasinya. Obligasi atas nama dan atas nama unjuk, seperti yang sebelumnya yang dijelaskan. Obligasi dengan jaminan dan tanpa jaminan. Hutang obligasi ini ada dua: surat pengakuan hutang yang diterbitkan perusahaan yang dijual kepada masyarakat. Yang kedua ini berbeda dengan wesel karena biasanya hanya didapat dari satu kreditur. Selanjutnya saya masuk di keuntungan penerbitan obligasi. Kebutuhan dana yang bersifat jangka panjang, kecuali dapat dipenuhi melalui penerbitan obligasi atau debt financing, dapat juga dipenuhi dengan menerbitkan saham. Obligasi dan saham memiliki perbedaan yang mendasar bagi perusahaan atau debitur. Menerbitkan obligasi memiliki beberapa keuntungan, yang diantaranya sebagai berikut. 1. Kreditur atau pemegang obligasi tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan perusahaan. Yang kedua, bunga obligasi yang dibayar oleh perusahaan atau debitur dapat dikurangkan terhadap laba bersih sehingga dapat mengurangi pajak. Yang ketiga, laba per lembar saham atau LPS lebih besar apabila dibandingkan dengan menerbitkan saham karena laba per lembar saham ini diperoleh melalui perbandingan antara laba bersih dengan seluruh jumlah lembar saham yang beredar. Dan yang keempat, beban bunga yang dikeluarkan relatif lebih rendah dibandingkan dengan biaya saham. Adapun beberapa istilah obligasi. Yang pertama itu nilai nominal obligasi, yang kedua tanggal jatuh tempo, dan yang ketiga bunga obligasi, dan yang keempat tanggal bunga, dan yang kelima course. Selanjutnya saya masuk di materi penerbitan dan penjualan obligasi. Keputusan menerbitkan atau mengeluarkan obligasi berdasarkan pada mekanisme rapat umum pemegang saham atau RUPS yang dilakukan oleh seluruh pemegang saham perusahaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat perusahaan menerbitkan obligasi antara lain, yang pertama itu tanggal pengeluaran obligasi, yang kedua nilai nominal obligasi, dan yang keempat tingkat suku bunga nominal atau kupon, dan keempat tanggal jatuh tempo obligasi, dan yang kelima tanggal bunga obligasi, dan yang keenam tingkat suku bunga pasar. Nilai teoretis utang obligasi. Dalam transaksi obligasi secara teoretis, besarnya nilai atau harga jual obligasi pada hakikatnya merupakan nilai sekarang atau nilai tunai dari besarnya nilai bunga obligasi periodi di masa yang akan datang selama periodik untuk obligasi dan besarnya nilai nominal obligasi pada saat jatuh tempo. Penjualan obligasi pada tanggal bunga. Perusahaan atau debitur mencatat transaksi penjualan obligasi ke dalam jurnal dengan mendebit akun kas dan mengkredit akun utang obligasi. Besarnya nilai kas yang diterima adalah sebesar harga penjualan obligasi, sedangkan besarnya nilai utang obligasi adalah sebesar nilai nominal dari obligasi.
Selisih antara harga jual obligasi dan nilai nominal obligasi dicatat sebagai diskonto utang obligasi atau premium utang obligasi. Selanjutnya, obligasi terjual sebesar nilai nominalnya. Pada tanggal 1 Januari 2011, PT Sukses Makmur menerbitkan obligasi sebanyak 100 lembar dengan nilai nominal sebesar 5 juta rupiah per lembar. Pada tingkat harga atau kupon 14% selama 6 tahun dengan periode pembayaran bunga obligasi tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Pada tanggal penerbitan, seluruh obligasi terjual dengan kurs 100% atau harga jual bersih sama dengan harga nominalnya, sehingga bunga efektifnya sama dengan bunga nominal. Berdasarkan informasi tersebut, pencatatan ke dalam jurnalnya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat ke tabel di bawah ini. Selanjutnya saya masuk di obligasi terjual di bawah nilai nominal. Apabila penjualan obligasi terjual di bawah harga nominalnya, besar kas yang diterima adalah di bawah harga obligasi, sehingga timbul diskonto utang obligasi. Tingkat suku bunga nominal lebih dari kecil dari tingkat suku bunga efektif atau pasar, sehingga harga jual bersih di bawah harga nominal obligasi. Contohnya ini pada tanggal 1 Januari 2014, PT Karya Persada menerbitkan obligasi sebanyak 100 lembar dengan nilai nominal sebesar 3 juta rupiah per lembar. Tingkat bunganya atau kupon adalah 13%, sedangkan bunga efektifnya sebesar 14%. Umur obligasi tersebut 5 tahun dan periode pembayaran bunga obligasinya yakni tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Berdasarkan informasi tersebut, maka pencatatan ke dalam jurnalnya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat tabel di bawah ini. Ini adalah jurnal ini adalah jurnalnya yang di bawah. Next, selanjutnya saya masuk di penjualan obligasi di antara dua tanggal bunga. Penjualan obligasi yang dilakukan bertetapan dengan tanggal penerbitnya atau tanggal pembayaran bunga telah dijelaskan sebelumnya. Tetapi obligasi juga sering dijual setelah penerbitan, sehingga transaksi tersebut terjadi di antara dua tanggal bunga. Apabila hal ini tersebut terjadi dalam transaksi, akan timbul bunga berjalan di mana pemegang obligasi ini atau kreditur diwajibkan untuk membayar bunga berjalan. Terlebih dahulu, jangka waktu bunga berjalan adalah mulai dari tanggal pembayaran bunga terakhir sampai dengan tanggal penjualan obligasi. Bagi penerbit obligasi atau debitur, penerimaan dana atau uang yang berasal dari bunga berjalan tersebut merupakan uang muka yang akan dikembalikan lagi kepada pemegang obligasi atau kreditur pada tanggal bunga. Oleh karena itu, penerbit obligasi atau debitur akan selalu membayar besarnya nilai bunga obligasi secara penuh setiap tanggal bunga atau secara periodik, tanpa memandang apakah obligasi tersebut telah beredar selama satu periode atau belum. Untuk memahami mengenai transaksi penjualan obligasi ini di antara dua tanggal bunga, selanjutnya akan dibahas satu contoh. Pada tanggal 1 Mei 2011, PT Sentosa menjual obligasi sebesar nilai nominalnya atau dengan kurs 100%, yang dimana sebesar 200 juta rupiah dan berjangka waktu 6 tahun.
bunga obligasinya yakni 12% dengan periode bunganya adalah tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Berdasarkan informasi tersebut, muncul bunga berjalan selama 4 bulan antara tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Berdasarkan informasi tersebut, muncul bunga berjalan selama 4 bulan antara tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 1 Mei 2011. Selanjutnya saya masuk di pembayaran bunga nominal atau kupon. Setelah penerbitan dan penjualan obligasi secara periodik, perusahaan harus membayar bunga obligasi pada periode bunga untuk masa bunga yang telah lewat atau berlalu, tanpa mempertimbangkan besarnya nilai harga jual atau sama dengan atau di bawah dan di atas nilai nominalnya obligasi. Dalam pembayaran bunga obligasi ini pun tidak mengindahkan apakah tanggal penjualan obligasi dengan tanggal penerbitan obligasi ini, perusahaan menerbit beban bunga obligasi dan mengkredit akun kas. Untuk memberikan ilustrasi tentang transaksi tersebut dengan tanggal penjualan obligasi yang sama dengan tanggal penerbitnya atau tanggal bunga, dapat diambil contoh PT Sukses Makmur atau contoh pada bagian terdahulu. Misalkan bahwa obligasi yang dikeluarkan memiliki tingkat suku bunga nominalnya sebesar 14% dengan tanggal pembayaran bunga 1 Januari dan 1 Juli dan nilai nominal sebesar 500 juta rupiah. Berdasarkan informasi tersebut, maka pada tanggal 1 Juli 2014 perusahaan membayar bunga obligasi sebesar 35 juta rupiah atau 6/12 kali 14% dikali dengan 500 juta rupiah untuk periode 2 Januari 2014 sampai dengan 1 Juli 2014. Jurnal atas pembayaran bunga obligasi ini pada tanggal 1 Juli 2014 adalah sebagai berikut. Bisa dilihat tabel pada pembahasan di atas. Selanjutnya, pada pencatatan pembayaran beban bunga obligasi untuk periode pembayaran bunga berikutnya adalah sama dengan ilustrasi yang dicontohkan sampai dengan saat jatuh tempo obligasi. Apabila tanggal penjualan obligasi tidak sama dengan tanggal penerbitnya, bunga berjalan akan ada atau muncul dengan perusahaan debitur menerima uang muka di antara kedua tanggal pembayaran bunga. Seperti pada ilustrasi PT Maju Sentosa, penjualan dilakukan pada tanggal 1 Mei 2011 dan periode pembayaran bunga adalah 1 Januari dan 1 Juli. Perusahaan melakukan pembayaran bunga pada periode pertama atau semester pertama selama 6 bulan. Pada tanggal 1 Juli 2011 dengan perincian yakni untuk 4 bulannya merupakan bunga berjalan yang bernilai 8 juta rupiah dan untuk 2 bulannya yaitu merupakan hak pemegang obligasi atau kreditur yang bernilai 4 juta rupiah, sehingga total bunga obligasi yang harus dibayar perusahaan atau debitur adalah sebesar 12 juta rupiah. Selanjutnya saya masuk di amortisasi, diskonto, dan premium utang obligasi. Apabila pada saat penjualan obligasi terjadi perbedaan antara harga jual bersih obligasi atau PF pokok obligasi ditambah PFA bunga obligasi dengan nilai nominal obligasi, diskonto utang obligasi atau premium utang obligasi akan muncul. Oleh karena itu, perusahaan atau debitur harus melakukan
amortisasi terhadap diskonto utang obligasi atau premium utang obligasi tersebut dari sejak terjadinya penjualan obligasi sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi. Pencatatan penyelesaian amortisasi dapat dilakukan pada setiap periode pembayaran bunga obligasi atau pada akhir periode akuntansi. Atau tanggal 31 Desember, amortisasi diskonto utang obligasi atau premium utang obligasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus atau metode bunga efektif. Proses amortisasi ini, diskonto utang obligasi atau premium utang obligasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus. Dalam metode ini, amortisasi dialokasikan dalam besaran nilai yang sama untuk setiap periode. Pencatatan amortisasi ini biasanya dilakukan bersamaan dengan pencatatan pembayaran bunga obligasi dan dilakukan setiap 6 bulan sekali atau setiap semester. Untuk melakukan amortisasi premium utang obligasi dapat dilakukan dengan mendebit akun premium utang obligasi dan mengkredit akun beban bunga obligasi. Sementara untuk mengamortisasi diskonto uang obligasi dapat dilakukan dengan menerbit akun beban bunga obligasi dan mengkredit akun diskonto utang obligasi. Selanjutnya yaitu amortisasi diskonto. Ada 3. Diskonto 5 juta jangka waktu 10 tahun, bunga 5% premium, pembayaran bunga 2 kali dalam setahun. Yang kedua itu metode perhitungan amortisasi garis lurus. Yang ketiga, perhitungan banding 5 juta per 20, hasilnya 250.000. Selanjutnya itu ada jurnal amortisasi diskonto. Yang pertama itu dibuat terpisah biaya bunga 250. Biaya bunganya itu 3 juta, kas 3 juta. Yang kedua itu disatukan biaya bunga sebesar 3.250.000. Diskonto obligasi 250. Dan kasnya itu 3 juta rupiah. Itulah hasil paparan materi yang saya bawakan dengan judul kewajiban jangka panjang. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.